Selamat datang Tengak-Tenguk channel YouTube. Keserempet kisah seram Wattpad. Cici kembali lagi untuk menceritakan kisah yang ditulis oleh para penulis pada Wattpad. Untuk kesempatan kali ini, Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh Kazwon Tijar dengan judul Sekolah Berhantu based on true story. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kamu menumpangnya? Diam, bukan urusanmu. Segumpal asap halus terbang di atas kepala guruku. Kehadirannya membuat hantu wanita itu seperti terusik. Dia menatapnya dengan matanya yang melotot merah. Ketika kulirik bangku di sampingku, benar saja, Bolu telah tak berada di sana lagi saat itu. Namanya Marini, mati penasaran di sekolah ini. Kulihat hantu itu membuka mulutnya dan berteriak. Suara teriakan yang hanya bisa didengar olehku dan Bolu. Diam kau, botak sialan. Aku Bolu, botak lucu, bukan bosi, botak sial. Bolu kembali terbang berputar-putar di atas kepala guruku, mengganggu keberadaan hantu wanita itu. Kenapa kau mengganggunya? Manusia berisik. Tahu-tahu hantu wanita yang bernama Marini itu menjulurkan tangannya yang berkuku panjang ke arah wajahku. Aku menghindar dengan menggerakkan kepalaku ke belakang. Namun gerakanku yang tak biasa itu menarik perhatian semua yang berada di kelas, terutama guruku, Budina. Aneh, padahal dia masih menempel di badan ibu dan jarakku dengan ibu tidak dekat. Tapi kenapa dia bisa mencakarku? Kamu, maju ke sini. Terdengar suara Budina berkata. Iya, Bu. Siapa namamu? Adam, Bu. Kamu anak baru itu? Aku mengangguk. Sebuah bisikan terdengar di telingaku saat itu. Budina sedang mens, badannya kotor. Tadi di toilet darahnya menetes. Pembalutnya dibuang begitu saja di tong sampah. Dan Marini yang menghuni di sana tidak senang. Bolu berkata seakan melapor padaku. Marini hanya bisa memelototi perbuatannya saat itu. Begitu. Kenapa kamu bertingkah aneh barusan? Terdengar suara Budina mengalihkan pembicaraanku. Sudah 2 kali sejak saya masuk ke sini. Maaf, Bu. Saya... Sudah, duduk sana. Sekali lagi saya lihat kamu bertingkah aneh, saya akan bawa kamu ke ruang guru. Mengerti? Mengerti, Bu. Lalu aku kembali ke tempat dudukku dan Budina kembali melanjutkan penjelasannya. Bolu, kata aku dalam hati,
Ketika aku duduk lagi di bangkuku, aku lihat Marini tidak berani membalas apa yang kamu katakan. Dia takut padamu. Mana berani Marini sama aku. Aku tahu kelemahannya. Pantas saja. Setidaknya aku sudah mendapatkan satu kekuatan untuk melawan Marini. Apa itu? Air kencing. Air kencing. Aku mengernyitkan kening. Di toilet semua juga ada air kencing kan? Itu toilet wanita. Marini takut dengan kencing laki-laki. Ilmunya akan hilang selama beberapa hari bila tersiram. Oh begitu. Aku sudah tahu kelemahanmu. Jadi jangan macam-macam ya. Aku juga laki-laki. Raut wajah pucat Marini yang tadinya terkesan galak dan menyeramkan, kini berubah menjadi mengiba. Apa maumu? Tanyanya dengan suara pelan. Kedua matanya tak lagi melotot. Aku mau tahu kenapa kamu menumpang badan di Budina. Marini tak menjawab. Hanya tatapan mata dingin yang menusuk ditujukan kepadaku. Kenapa? Masih tak ada jawaban. Makhluk halus seperti itu biasanya tak pernah akur dengan manusia. Selalu ingin menentang karena merasa mereka lebih hebat dari manusia. Kalau dia tak mau menjawab, siap-siap aja kencingmu tuh. Marini menggeram. Pandangannya marah menatap Bolu. Badannya kotor. Aku menginginkan darahnya. Tempat tinggalku kotor dengan darahnya. Menginginkan darahnya. Dia harus membayarnya. Akan ku minum saat dia berdarah lagi. Jadi tempatku tidak tercemar. Sebuah jawaban yang membuat bulu kuduk berdiri bagi yang mendengarnya. Aku tak tahu bila manusia biasa mendengarnya. Yang pasti, aku sendiri sempat bergidik karenanya. Tak ada kata-kata yang bisa kukeluarkan. Suaraku seperti tercekat di tenggorokan. Saya juga ingin mengenalkan seorang teman baru kalian, kata Budina menatapku. Berdiri dan perkenalkan dirimu kepada teman-temanmu di sini. Aku berdiri dari dudukku. Kubalikkan badanku agar bisa melihat semua teman-temanku dan memberikan perkenalan singkat kepada mereka. Saat aku memperkenalkan diriku, kulihat Marini menatapku dengan penuh kebencian. Mata merahnya seperti bara api yang siap menghanguskan badanku. Bunyi bel pelajaran membuatku tercekat. Suaranya yang keras membuatku seperti tersadar dari lamunan. Ibarat terbangun dari mimpi, ditatap seperti itu oleh Marini. Ternyata sudah 40 menit berlalu. Budina telah menyuruhku duduk dan kembali. Dia masih berceloteh panjang lebar. Tinggal 40 menit lagi. Terdengar suara Bolu mengiang di telingaku. Namun wujudnya tak terlihat. Apa artinya? Akan terjadi sesuatu pada gurumu bila kau tak menghentikan Marini.
Entah mengapa, suara Bolu semakin lama semakin menghilang. Saat aku melirik ke arah Marini, hantu wanita itu menyeringai, seperti menantangku. Keluarkan buku kalian dan buka halaman pertama. Bolu, di mana kamu? Tanyaku, berharap Bolu ada di sana saat itu. Entah kenapa, aku mendadak diserang perasaan takut. Jantungku mendadak berdegup kencang. Aku pergi dulu, ada urusan. Terdengar sebuah suara yang pelan, seperti berada di tempat yang jauh. Ini bagaimana? Apa yang harus kulakukan? Itu urusanmu, bukan urusanku. Aku mengeluh, tapi tak dapat berbuat banyak. Tak mungkin aku memberitahu Budina yang sebenarnya. Aku yakin beliau tak akan percaya padaku. Bahkan bisa jadi aku yang dicap gila olehnya. Dan bila hal ini sampai menyebar ke satu sekolah, tamatlah riwayatku. Mungkin juga paman dan adikku akan kena imbasnya. Tidak, aku tidak boleh mengatakan semua ini, kataku pada diri sendiri. Tapi aku tak mungkin diam membiarkan ini terjadi. Hatiku kembali bergolak. Kembali aku berkonsentrasi pada pekerjaanku. Tak bisa lama, konflik batin kembali terjadi. Kau mau apa yang kau tahu dan bisa kau cegah? Malah justru terjadi karena kau tak berbuat apa-apa. Lakukan saja, dan kau akan dianggap tidak waras. Cegahlah selagi masih ada waktu, sebelum semuanya terlambat. Untuk apa kau lakukan itu? Ingin menampang dengan kelebihanmu? Bukan kau yang dipuji, tapi kau justru yang dikucilkan. Aku mulai terusik. Pikiranku mulai kemana-mana. Tanganku berhenti menulis. Konsentrasiku mulai buyar. Adam, ingat. Kau sudah tahu dan bisa mencegahnya. Mengapa diam saja? Lakukan sesuatu. Sekali kau melakukan, selamanya kau akan menanggungnya. Aku tak tahan lagi. Sambil menjerit, aku menjambak rambutku sendiri. Tapi aku salah. Aku baru menyadari aku telah salah melakukannya. Setelah jeritanku itu, semua teman-teman dan juga Budina menatapku. Semua pandangan tertuju padaku. Gawat. Kulihat ke sekeliling dengan pandangan pucat. Adam, masih ingat apa kata ibu tadi? Ibu Dina berkata kepadaku. Tapi Bu, aku mencoba protes. Tak mau aku dibawa ke ruang guru hanya karena aku melakukan itu. Aku kan tidak salah besar. Hihihi. Percuma saja, kau tak akan bisa menang. Pikirannya sudah kurasuki. Hihihi. Terdengar suara batin Marini. Sekarang juga, kamu ke kantor guru, kata Budina dengan suara dingin. Apa yang bisa kulakukan? Menolaknya? Bisa lebih parah lagi kalau aku melakukan itu. Pilihanku hanya satu. Menurut saja. Baik Bu.
Susah untuk mengajak berbicara orang yang pikirannya sudah dirasuki oleh setan seperti itu. Kesalahan sedikit saja, seperti yang kulakukan, yang sebenarnya bisa ditoleransi, malah justru dibesarkan dan tak ada toleransi. Aku keluar dari kelas, diikuti pandangan teman-temanku. Di belakangku, Budina mengikutiku. Sayup-sayup, terdengar suara tertawa cekikikan di belakang kami. Suara tertawa Marini. Ketika tiba di ruang guru, aku dihadapkan kepada guru piket hari ini, Pak Sanjaya. Aku terpaksa berbohong padanya kalau kepalaku saat itu agak pusing. Oleh karena dari itu, aku diminta berbaring di kursi di ruang guru sesaat. Budina telah kembali ke ruang guru. Hatiku tetap tidak tenang. Aku takut perkataan Bolu tentang Budina akan menjadi kenyataan. Mataku terus melirik ke jam dinding di ruang guru. 8 menit telah berlalu. 15 menit. 25 menit. Aku tak boleh diam saja. Aku harus melakukan sesuatu. Batinku. Aku bangun dari tidurku. Pak, ujarku memanggil Pak Jaya yang sedang menulis itu. Sudah baikan? Aku mengangguk. Iya, Pak. Kalau begitu, kamu kembali ke kelas ya. Sayang kan, ini hari pertamamu. Jangan dilewatkan begitu saja. Iya, Pak. Terima kasih. Sisa 10 menit bel istirahat. Aku mengetuk pintu kelas. Budina membukakan pintu untukku masuk. Setelah diinterogasinya sesaat, aku diperbolehkannya untuk duduk lagi. Hah? Aku mengucek mataku. Tak percaya pada penglihatanku saat itu. Saat itu, Budina sedang menerangkan jawaban dari latihan yang kami buat tadi. Aku tertegun sesaat. Hatiku gembira bercampur senang. Tak ada lagi sosok Marini yang menumpang di punggung Budina. Syukurlah, ujarku menghela nafas dalam. Waktu yang tersisa kupergunakan untuk mendengarkan penjelasan Budina. Bel pelajaran berbunyi. 2 jam pertama selesai sebelum melanjutkan ke jam pelajaran berikutnya. Kami semua mendapat waktu 15 menit untuk beristirahat. Halo. Terdengar sebuah suara memanggilku. Saat aku sedang membereskan bukuku ke dalam tasku. Aku mengangkat wajahku, melihat siapa yang memanggilku itu. Ternyata 2 orang teman baru. Halo. Maaf ya. Namaku Adam. Kami sudah tahu. Aku Sandi. Aku Edo. Kamu pindah dari mana? Tak pernah kusadari
Aku mendapat teman baru di hari pertama di sekolah baruku itu. Sandi dan Edo ternyata cukup baik. Hanya sebentar saja, aku sudah akrab dengan mereka berdua. Kita makan yuk, lapar nih. Yuk Adam, kita makan. Aku mengikuti kedua teman baruku itu. Dari ruangan kelasku, kami harus melintasi koridor yang terdapat barisan kelas di kiri kanannya. Sejauh mataku memandang, ternyata tak hanya kami saja yang berada di sana. Kami, anak-anak sekolah yang di sana. Namun juga makhluk halus yang mendadak muncul dan lewat begitu saja. Beragam bentuknya, dan semuanya adalah penghuni kelas masing-masing. Mulai dari anak kecil, wanita tua, sampai seorang kakek berbadan bungkuk. Sekolah ini banyak sekali penghuninya ya. Batinku, andai saja aku tak bisa melihat semua ini. WC dulu yuk, udah gak tahan nih, kata Sandi tiba-tiba. Akhirnya, kami bertiga ke toilet terlebih dahulu. Kebetulan, letaknya tak jauh dari kami berada saat itu. Dan toilet wanita berada di ruang sebelah toilet pria. Jadi di sini tempatnya Marini, kataku sambil mencoba melongok ke dalam toilet wanita, berharap bisa melihat Marini di sana. Itu buat cewek Dam, kita di sini, kata Edo menarik lenganku. Iya, gagal deh aku melihat keberadaan Marini. Pasti dia apa-apa. Ini sudah waktunya. Jangan-jangan Bolu salah informasi, kataku lagi. Kami bertiga sudah melangkah keluar dari toilet. Tapi tak ada sesuatu yang aneh yang terjadi di toilet perempuan. Di sini toiletnya cuma satu ini ya. Kalau buat kita di setiap lantai ada. Kalau guru juga pakai toilet yang sama kan? Tanyaku lagi. Di sebelah ruang guru ada toilet sendiri. Cuma masih rusak. Rusak? Iya, jadi guru-guru pada datang kemari, sambung Sandi. Oh, begitu. Wangi makanan sudah tercium saat kami menjejakkan kaki di kantin. Repot juga kalau setiap lantai ada toilet. Mana aku tahu Marini ada di toilet lantai berapa. Masa mesti kuperiksa satu persatu sih? Kebetulan aku belum sempat makan pagi hari itu karena terburu-buru. Jadi aku memanfaatkan kesempatan itu untuk makan mengisi perut. Setidaknya aku bisa makan. Budina sudah tenang, kataku membatin. Kami bertiga makan dengan lahap. Agak terburu-buru karena waktu istirahat yang tersisa hanya tinggal 3 menit. Hal itu membuatku tak menaruh perhatian pada makhluk halus yang mungkin muncul di area kantin sekolah kami. Yuk masuk, kata Sandi sambil berdiri dan meneguk minumannya dari botol air mineral. Ke toilet dulu ya, ujarku kepada mereka. Kami berhenti di toilet yang pertama kami masuki sebelum ke kantin. Karena terburu-buru, aku tak lagi memperhatikan toilet sebelah. Bel berbunyi, tepat ketika kami bertiga keluar dari toilet dan siap melangkah.
Tahu-tahu terdengar teriakan kencang. Seakan ingin beradu kencang dengan bunyi bel masuk. Sebagian orang panik, termasuk aku. Suara teriakan itu berasal dari toilet sebelah. Toilet wanita. Terdengar suara jeritan lainnya. Dan seketika, suasana toilet wanita menjadi gaduh. Seorang temanku, mungkin dari kelas lain yang tak kukenal, berlari keluar dengan wajah pucat pasi. Panik. "Tasya, ada apa?" tanya Sandi kepada salah satu teman yang berlari keluar. Beberapa teman lainnya berlarian keluar dari dalam toilet sambil terpekik. Tunggu kelanjutannya hanya di Tengak Tenguk channel YouTube. Terima kasih.